agar kita menjadi ikhwan dan akhwat yang berkualitas di mata Rasulullah dan di mata Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan tadi dari Asy-Syarif mudah-mudahan menjadi tambah-tambah ilmu untuk kita semua. Dan kita doakan semoga beliau Asy-Syarif dan Al-Habib oleh Allah selalu diberikan keberkahan ilmu, keberkahan umur yang panjang, sehat walafiat lahir batin, juga selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita menginjak kepada tausiah selanjutnya, yaitu insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Gus Zainul Arifin dari Surabaya. Dengan penuh hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wa zaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmu shalihat. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu daiman abada wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan taftahu lana biya abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwaba syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira anta waliyuna maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ftah lana futuhat tijani wahdina hidayatat tijani wa'arifna ma'rifatat tijani wa'allimna ulumat tijani wa fahimna fuhumat tijani wakshif lana kusufat tijani wa albisna libasat tijani wa hasin akhlaqana bi akhlaqit tijani wa nawwir qulubana bi anwari tijani wa nawwir qulubana bi anwari tijani wa nawwir qulubana bi anwari tijani waqdi hawaijana washfina ya Allah bihimmatit tijani waqdi hawaijana bid dini wad dunyal akhirah bi karamatit tijani wahsyurna fi zumrati khatamil anbiya wal mursalin khatamil awliya'il muhammadiyyin wa as-salamati wal maghfirah wal afiyati wal maqbulah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa qala aidan
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa qala aidan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa qala ta'ala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Wa qala aidan birrul walidain afdalu minas salati was siyami was sadaqati wal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Qala aidan innal jannata la yujadu rihuha min masirati 500 amin wa la yajidu rihaha akun wa qati'u rahimin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan salasatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudmilul khamri wal aquli walidayhi wad dayyusu alladhi yukirrul khubsa fi ahli. Al-hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, kami berterima kasih kepada yang kami muliakan Abna'us Syekh Syarif Ali bin Mahmud At-Tijani, juga kepada guru kita Al-Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad, dan juga kami berterima kasih kepada keluarga besar At-Thayyib dari Al-Habib Salim bin Muhammad, Al-Habib Umar bin Muhammad, Habib Muhammad bin Luqman, Habib Hasan bin Luqman, Habib Ali bin Luqman, Habib Abdullah, dan semuanya dari keluarga besarnya yang sangat-sangat saya hormati. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami dari Surabaya untuk ikut serta memperingati acara haul Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdul At-Thayyib Al-Hasani yang insyaallah ke-36, dan juga haul Sayyid Ali bin Abdullah At-Thayyib Al-Hasani yang ke-83. Dan buatan kesupen tidak lupa juga kepada para masyayikh, para ustadz, para ikhwan, para muhibbin, dan para hadirin semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu di dalam pertolongan dan perlindungan Allah, dan semoga semuanya diberikan
kemudahan dalam segala urusannya, lebih-lebih urusan dalam bersyariat, bertorekoh, berhakikat, dan puncaknya mudah-mudahan kita semua bisa berada di hadratil qudsi, di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, para muhibbin, malam ini kita berkumpul di Majelis Al-Mubarak di kediaman Al-Habib Luqman bin Muhammad yang sekarang perjuangannya diteruskan oleh putra-putri beliau, Habib Hasan, Habib Ali, Habib Muhammad, Habib Abdullah, Habib Aikal. Malam ini kita di sini untuk dua acara. Yang pertama memperingati Haul, yang kedua adalah memperingati Isra wal Mi'raj.
Kita lanjutkan lagi. Kita berkumpul di sini untuk dua kepentingan sebagaimana yang maksud acara ini. Yang pertama adalah memperingati Haul, dan yang kedua kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tadi sudah disinggung tentang masalah haul. Haul ini yang diadakan oleh zuriyah dari beliau Al-Habib Muhammad Sayyid Ali At-Thayyib. Ini mengajarkan kepada kita yang paling penting juga dan disyaratkan di dalam ketorekoan, Thariqatul Ahmadiyatil Muhammadiyatit Tijaniyah, syurutun kamaliyatun al-muta'alliqatu bil adab. Syarat-syarat yang menjadi kesempurnaan kita di dalam bertorekoh, yang berkaitan dengan diri kita. Di dalam Thariqah Ahmadiyatul Muhammadiyah, sampai Sayyid sangat menekankan sekali agar kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini pernyataan beliau dalam suatu kitab Al-Fathur Rabbani Fima yahtaju ilaihi muridut tijani. Di situ dikatakan, disampaikan, qala syekhuna Abul Faidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa an nabi, man lam yabirra walidayhi la yatayassaru lahu suluku hadhihi tariqah. Siapa-siapa yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, malam yabirra walidayhi la yatayassaru lahu suluku hadhihi tariqah, maka dia tidak akan diberikan kemudahan mengikuti toreko ini. Jadi siapa-siapa yang ingin bisa melaksanakan, menjalankan Thariqatul Ahmadiyatul Muhammadiyatit Tijaniyah, hiya khairu tariqatin ala wajhil ard. Ini juga bergantung di dalam bagaimana kita memuliakan, mengagungkan dan berbakti kepada kedua orang. Hal ini sejalan dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin mendapatkan ridho Allah, dapatkan dulu ridho kedua orang. Tadi saya singgung ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Allah sendiri juga mengatakan
meletakkan perintah yang paling utama setelah mengabdi kepada Allah tanpa disertai mensekutukan Allah. Selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang. Tadi saya singgung dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan Allah. Setiap amal kebaikan apa saja yang disertai menyekutukan Allah, semuanya tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi yang melakukannya, siapapun. Ini sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun la yanfa'u ma'ahunna amalun. Ada 3 perkara yang amal apa saja apabila disertai 3 perkara la yanfa', tidak bermanfaat, alias ditolak oleh Allah, tidak diterima. Apa itu asyirku billah? Kamu sholat, kamu puasa, kamu bertorekoh bukan untuk mencari ridho Allah, semuanya tertolak. Yang kedua ini wa uququl walidain. Sebanyak apapun amal kamu, haji beribu-ribu kali, sedekah berjud-jud, ber-mm, kalau Anda durhaka kepada kedua orang tua, semua amal kebajikan itu tidak bermanfaat kepada kamu. Yang ketiga, wal firaru minaz zakhfi, lari dari barisan perang. Pengecut, saudaranya berperang tapi dia melarikan sebanyak amal apa ditolak oleh Allah. Nah, di antara peringatan khol ini adalah bentuk birrul walidain. Ini yang disabdakan Nabi. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia, saya belum sempat berbuat baik, gimana caranya berbuat baik kepada kedua orang yang sudah meninggal? Rasul memberikan pengarahan, pencerahan, doakan. Kalau kamu punya rizki, kirim sedekah. Ad-doa was-shadaqah hadiyatun lil mautah. Doa, sedekah kata Nabi itu adalah hadiah untuk orang-orang yang telah meninggal. Ini dari sore tadi kita berdoa lewat waldifah, baca yasin, baca tahlil, kemudian doa dari dari syarif, dari ini semua diperuntukkan untuk beliau. Nih. Dan acara ini tersebut juga berkat keluarga besar beliau. Mudah-mudahan keluarga besar beliau catat anak-anak yang berbakti kepada kedua orang. Ini yang pertama. Kita diberikan contoh oleh panutan kita agar berbaktilah pada kedua orang tua sekalipun telah meninggal. Ingat, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua bukan sampai orang tua kita meninggal, tapi sampai kita meninggal. Sampai kita meninggal, bukan orang tua sudah meninggal sudah lepas, tidak. Gimana caranya berbakti orang tua ini? Ya seperti ini. Kamu undang orang berdoa, mendoakan. Kalau kamu punya rezeki, kalau tidak ya kita doakan setiap hari. Ya jadilah anak-anak yang membagian orang tua. Nah jadi anak soleh. Tidak ada yang diinginkan orang tua. Yang kedua, sambung hubungan keluar. Itu yang diinginkan orang tua. Jangan ada
pergesekan, perkonflikan. Ya, berbakti kepada kedua orang tua sangat, apalagi kepada orang tua itu disebut langsung oleh Allah. Wa qad wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu. Biwalidayhi, kemudian ibu yang disebut. Wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli waliwalidayhi. Jadi ibu. Hal ini juga diterangkan oleh Nabi, disebut oleh Nabi. Al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu ada di telapak kaki. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Ya Rasul, siapa yang harus aku baiki dari orang tuamu? Siapa lagi? Siapa? Ibumu. Siapa dari orang tua? Ibumu. Sampai yang ketiga baru bapak. Ibu, terutama ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, acara ini diadakan kita menjadi teringat kepada beliau, jasa-jasa beliau, perjuangan beliau dalam mensyiarkan ajaran Allah, syariat Allah, juga dalam menuntun kita bisa mengenal seorang wali besar, manusia yang paling dicintai oleh baginda Rasul, melebihi cintanya kepada putra putri siapa itu Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Beliau pejuang di jalan Allah. Semoga beliau menyaksikan kita. Semoga. Jangan dikira orang-orang yang telah mati di jalan Allah itu mati tidak. Mereka hidup. Itu tadi saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup, akan tetapi kalian yang jiwa kemanusiaan kamu yang terlalu tebal itulah yang kamu masih mencintai dunia, kamu masih mengikuti nafsumu, masih suka berbuat maksiat. Itulah yang membuat mata hati kamu tidak merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat yang lain juga tadi saya singgung, surat Ali Imran ayat 169, wala takhsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, yang pertama, acara kalau diadakan ingin membentuk diri menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang. Yang kedua, ditulis peringatan agar kita ingat kepada beliau, jasa-jasa beliau yang pada akhirnya akan menumbuhkan dalam hati kita rasa bersyukur kepada Allah, kepada sesama manusia. Karena jasa-jasanya lah kita sampai sekarang bisa bertemu, kita berkumpul dengan Al-Habib Salim, Syarif Ali, Habib Lukman. Ini semua karena jasa beliau. Ikatan ketorekoan inilah yang mempersatukan kita bersyukur. Lah, siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah. Ini dikatakan oleh Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi wal Baihaqi, man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada
kula jenengan kita semua kalau sesama manusia tidak bisa menghargai, berterima kasih atas jasa-jasanya, kita bersyukur kepada Allah, tidak diterima oleh Allah. Itu baginda Nabi yang mengatakan dalam hadis yang lain, redaksi yang lain, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, wal Bukhari, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bisa dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada sesama. Ayatnya mana ayatnya? Ayatnya mana? Tahaddi saya sebut, anishkurli waliwa. Syukur kepada makhluk, kok bukan kepada Allah? Loh, ini Allah yang mengatakan bersyukurlah kamu kepada saya dan bersyukurlah kepada kedua orang. Siapa orang tua itu? Itu makhluk. Lah, apalagi beliau guru kita. Guru kita. Beliau juga termasuk zurmin dzurriyyah. Kekasih kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu Al-Habib Muhammad Sayyid Ali. Sekarang beliau diteruskan perjuangan oleh putra-putranya. Nah, itu ini media kita diajak selalu ingat kepada jasa-jasa orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur, kita doakan. Nah, ini gimana cara kita bersyukur? Kita doakan. Kita punya rezeki, kita sedekah untuk beli. Yang ketiga, peringatan haul. Ini adalah kita berharap turunnya rahmat yang kita harapkan. Karena kita di sini untuk kepentingan dua kekasih Allah. Tentu saja dihadiri oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Tentu saja disitulah tempat turunnya rahmat. Di sini disebut nama-nama orang baik. Salah satu guru Imam Syafi'i, Syekh Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang soleh itu disebut, rahmat Allah akan turun. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ini mendapatkan limpahan rahmat Allah, sehingga dengan diadakannya acara ini Allah berikan perbaikan kepada kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik dalam menjalankan syariat Allah, baik dalam menjalankan thariqah yang diajarkan oleh beliau Syekh Ali bin Abdul At-Thayyib, Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, mengajarkan thariqah khairu thariqatin ala wajhil ard, sebaik-baik thariqah di atas muka bumi ini. Ini semoga kita lebih baik lagi, dan semoga dalam kita berhakikat ini kita tidak melihat apa-apa. Semua amal kita tidak dari diri kita, tapi semata-mata atas pertolongan. Hilangkan pengakuan, hilangkan pandangan dari sebab apapun kecuali satu, hanya Allah. Ini lewat acara malam hari ini. Yang keempat, kita bertemu di sini dalam rangka peringatan haul. Itu tadi kita diajak mengingat mati. Semuanya siapapun, kullu nafsin za'iqatul. Tapi ingat, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam hidup ini akan terus diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Dan terlebih lagi kalau kita sudah berthariqah, ujian kita itu bukan hanya diri kita, tapi terkadang kita sama guru adab kita kurang ada dengan sesama. Padahal adab ini sangat penting sekali. Ini bagi orang yang berthariqah, bukan sekedar mengerjakan. Kalau syariat dikerjakan sesuai aturan, syarat rukun oke. Tapi kalau sudah berthariqah,
meningkat, adab disertakan. Kalau dalam bahasa hikam itu di pasal yang ke-139 nih, masya'nu wujudat talabi wa inna masya'nu anturzaqo husnal adabi. Yang terpenting itu bukan sekedar kita meminta, memohon, beramal, akan tetapi yang terpenting adalah apabila kita diberikan rizki oleh Allah, bisa beradab ketika kita berdoa, ketika kita meminta, ketika kita berdoa. Jadi sunnah-sunnahnya itu ya harus kamu lakukan, seperti sholat berjamaah. Ini di dalam Thariqat Tijani itu diwajibkan selama memungkinkan, illa li'udrin syar'iyyin, kalau ada udhr syar'i itu it's okay. Tidak boleh kita meremehkan. Ini sangat beruntung sekali kita punya toreko yang mewajibkan kita selama kita mampu agar sholat 5 waktu dikerjakan orang berjamaah. Kata Nabi akan diberikan 5 perkara oleh Allah. Man shalla as-salawatil khamsa ma'al jamaah falau khamsatu asya. Siapa yang sholat 5 waktunya berjamaah, maka bagi dia mempunyai 5 perkara. La yusibu fakrun fid dunya wal akhirah. Dia tidak ditimpa kekurangan hidup dunia akhirat. Wa yarfa'ullahu anhu adzabal qabri, siksa kuburnya dihilangkan oleh Allah. Yang ketiga, wa yu'ti kitabahu biyamini. Allah akan berikan buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang keempat, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Dia akan melewati siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Ini lewat sholat 5 waktu. Ini syukur alhamdulillah kita punya toreko seperti ini. Wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib sholat 5 waktu ini kuncinya surga. Kata Habib Muhammad tadi, wudhu dijaga. Wudhu, kalau kita wudhunya salah, sholat tentu salah, karena kuncinya sholat itu wudhu. Nah ini ada hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi an Jabir bin Abdullah, miftahul jannah as-shalah wa miftahul jannah as-shalah wa miftahus shalah al-wudu. Kunci surga adalah salat, dan kuncinya salat adalah wudu. Jadi kalau ingin masuk surga, jaga wudu, perbaiki wudu kamu, karena sholat itu disyaratkan harus suci secara syariat. Dohir harus suci, secara batin kita harus mengingat dosa, menyesali, minta ampun, berjanji tidak akan mengulang, baru kita itu hikmah Isra wal Mi'raj. Kita diajak ingat mati. Untuk apa? Agar kita bersiap diri. Kita pun juga pasti akan mati, dan hidup ini akan diuji oleh Allah. Ujian senang, ujian susah, kaya, miskin, semuanya ujian. Ujiannya kaya, tidak bersyukur, lupa, lalai, hanyut, lengah. Ujiannya orang miskin, niku sombong kadang-kadang, terkadang sombong. Waduh, itu tambah dibenci oleh Allah. Ada 4 orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Ini arbaun yabghaduhumullahu ta'ala. Yang pertama, al-bayya al-khalaf, pedagang yang banyak berzum. Ini banyak sekali pedagang-pedagang. Yang kedua, wal faqiru al-mukhtal, orang fakir tapi Yang ketiga, wasyaikhu az-zani, orang sudah tua masih berzina, masih doyan berbuat sudah bau tanah masih
Ini kan sudah dikasih tanda-tanda, giginya sudah habis, berengos janggutnya sudah warnanya apa? Sudah tahu kakinya suka geringgingan, masih aja tidak berhenti. Yang keempat, wal imamul jair, penguasa, pemimpin yang zalim, pemimpin yang tiran, pemimpin yang kejam, mengambil merampas hak rakyat, itu dimurkai oleh Allah. Dah, kita berbekal mumpung masih ada yang hidup, mumpung masih hidup, yang sehat mumpung sehat, yang banyak waktu mumpung luang, perbanyak bekal. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Bekal apa? Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah. Apa takwa? Kerjakan perintah, tinggalkan larang. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kelima, hikmah. Haul adalah kita berharap semoga beliau memberikan syafaat kepada kita. Orang-orang soleh termasuk orang yang kelak bisa memberikan syafaat. Kita yakin beliau orang soleh. Beliau orang soleh. Sayyid Ali At-Thayyib, Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, beliau orang-orang istimewa di mata Allah, di mata Rasulullah, di mata Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Fa insyaallah siapa yang memuliakan beliau, kita semua juga akan dimuliakan oleh karena beliau adalah orang yang lillah billah fillah minallah ilau falamma kanu lillahi billahi fillahi minallah ilal a'azzahumullahu wa a'azza man a'azzahum. Ketika seseorang itu hidup karena Allah, hidup atas pertolongan Allah, hidup sesuai aturan Allah, hidup hanya berharap pemberian dari Allah, hidup hanya kembali kepada Allah, maka Allah akan memuliakan dia dan memuliakan siapa saja orang yang memuliakan di. Mudah-mudahan kita menempel kepada beliau, Allah angkat derajat kita, Allah angkat kita menjadi kekasih. Meski kita bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i, lastu solihin, uhibbus solihin walastu minhum. Aku itu cinta kepada orang soleh walaupun saya bukan orang. La'alli analu bihim syafa'atahum. Aku berharap mudah-mudahan dengan saya cinta kepada mereka, kelak saya mendapatkan. Niki sekelas imam, apalagi kita yang mantan-mantannya Imam Samudra. Ya Allah, niki terus hikmah. Niki intinya, harapan kita dijadikan anak yang berbakti, kita jadikan orang yang pandai-pandai bersyukur atas nikmat. Yang ketiga, kita berharap mudah-mudahan dengan digelarnya acara ini, Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Allah tambah kekuatan kita, kemudahan kita, senang kita untuk memperbanyak amal, memperbanyak bekal sebelum kita dipanggil ke hadirat Allah. Dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau-beliau yang dikhauli, khususnya umumnya guru-guru beliau. Ini semuanya juga akan ikut memberikan syafaat kepada kita. Dan sedangkan hikmah Isra wal Mi'raj intinya adalah sholat. Mari kita jaga, kita perbaiki sholat kita. Terutama kalau sudah sholat, tingkatkan, kerjakan secara jangan diremehkan. Afdalul ahabul a'mal ilallah as-sholatu li waqtiyah. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu sholat di dalam waktu. Lebih-lebih berjamaah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar. Tegakkan sholat, bayar zakat, kerjakan sholat secara bersama. Warka'u lan rokoono sira kabeh
ma'arrokiina sertane wong kang padha rokokan ka duduk rokokan salat niku nggih. Salatlah kamu bersama-sama dengan orang yang salat. Namanya salat apa? Sayyidina Ali pernah didhawuhi sama Nabi, Jibril itu ingin jadi manusia karena 7 perkara. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Jibril berharap sekali ingin jadi manusia karena 7 perkara yang seringkali kita remehkan. 7 perkara ini. 1. As-salawatul khamsu ma'al imam. Loh, nomor 1 ini. Saking Jibril bukan ingin sekali jadi manusia karena bisa sholat berjamaah. Kok bisa begitu? Betapa besar keutamaan yang Allah selipkan di dalam. Yang kedua, wa mujalasatul ulama, karena bisa duduk terus dengan ulama. Yang ketiga, wa iyadatul maridi, bisa menjenguk menilai orang yang sampean jenguk orang sakit 70.000 malaikat dikirim mendoakan mintakan ampun. Pagi sampai didoakan sampai malam, sampai menjenguk sore malam didoakan sampai 70.000 malah. Watasiul janazah, mengantarkan jenazah ke kubur. Wasakyul ma, memberikan minum, memberikan makan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Wasulhu bainal isnaini, mendamaikan 2 orang yang berseter. Yang ketujuh, Jibril ingin jadi manusia karena bisa wa ikramul jari wal yatimi, bisa memuliakan tetangga, bisa memuliakan anak yang fakhris ma'adzalik. Semangatlah kalian mengerjakan 7 perkara. Jibril ingin jadi manusia karena 7. Lah kok kamu melempem mau jadi kerupuk kamu? Loh, semangat. Lah salat ini mi'rajul mu'min ila rabbih. Ketika orang itu salat, kata Nabi, idza qama al-abdu ila sholati rafa'allahu al-hijaba bainahu wa bainallah. Ketika hamba itu Allahu Akbar, hijab yang dikatakan oleh para ahlu mukasabah 70.000 hijab dibuka oleh Allah. Anda bisa langsung tanpa ada etol pakai bayar ya, ini losnya naik. Apa permohonan kamu? As-salatu munajatun, al-salatu mahallul munajat wa ma'danul musafat tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tasruqu fiha syawarikul anwar. Salat itu adalah tempat munajat hamba dengan Tuhannya. Salat itu tempat hamba menyampaikan rasa kasih sayang, terima kasihnya kepada Allah. Tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tasruqu fiha syawarikul anwar. Tempat hamba mendapatkan rahasia-rahasia, tempat hamba mendapatkan cahaya-cahaya, itu lewat sholat. Sholat yang bagaimana? Wudunya yang baik ya Habib ya, wudunya kuncinya sholat. Sempurnakan wudumu. Man sholat ini man tawaddo'a fa asbagha wudu'ahu wa fi riwayatin fa aksana wudu fa sholla fi jama'atin ghafarallahu lahu dzunubah. Itu kata Nabi, siapa yang wudu membaikkan, menyempurnakan wudunya, kemudian sholat berjamaah, semua dosa-dosanya diampuni oleh. Nah, ini mudah-mudahan ya, setelah peringatan acara ini, kita yang durhaka semoga berbakti kepada yang sudah berbakti, semoga meningkat. Semoga meningkat dalam bertorekoh kita, semoga dijadikan Allah bertorekoh yang lebih baik. Adab ini kita perhatikan, kita mengaji dengan guru-guru kita, bagaimana adab diri kita dengan Allah, adab diri kita dengan sesama, adab diri kita dengan guru-guru kita. Adab ini penting. Adab ini kata Sidi Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, innal adaba ruhut tariqati wa asasul tariqah. Rohe toreko, pondasinya toreko itu
sopan santun dengan Allah. Kita sholat jangan pakai kaos ada tulisannya lanjut. Kurang sopan loh kata Nabi tadi Habib Salim. Dikira kurang sopan yang boleh. Bukan sekedar boleh apa ndak boleh, boleh. Kamu pakai celana jin, ada gambarnya ilat itu lidah itu. Kamu saja ndak pantas apalagi. Nah itu loh ya, adab dengan Allah, adab dengan sesama. Kita perhatikan. Jangan kita senang tapi kawan kita susah. Jangan memaksa kawan, jangan dan lain sebagainya. Kita duduk dengan guru, kita akan diajarkan adab dengan guru yang bagaimana. Itu yang menentukan bagaimana perjalanan toreko kita sampai di toreko yang diinginkan oleh Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad lewat ngaji yang istiqomah dengan guru kita. Mereka yang terpilih, mereka yang berizin, mereka yang takwa kepada Allah. Alamatut takwa arba'ah. Alamat takwa ada 4. Niku badlul taat, mengerahkan seluruh ketaatan untuk Allah. Wal wafa bil ahdi, menepati janji. Kemudian wal qana'a bil maujud. Jadi takwa, cari guru yang takwa, takwa. Kemudian cari guru yang berizin, sahih, cari guru yang sanadnya sam. Ini termasuk syarat-syarat di dalam torekoh agar sempurna dalam kita bertorekoh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam acara ini mendapatkan berkah dari peringatan malam hari ini, dan semoga pulang dengan selamat. Dan kita doakan keluarga beliau Habib Lukman dan keluarga besar At-Thayyib, mudah-mudahan terus membimbing kita, terus mendoakan kita semua, dan semoga kita bisa berkumpul dengan beliau-beliau kelak Barzakul Maktum bersama Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.